Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi ini penceramahnya dari Pakistan. Kita sudah memasuki nisfu Sa'ban. Ya. Sekarang sudah 16 Sa'ban. Kurang lebih 14 hari lagi kita akan puasa Ramadan. Ya. Kita berdoa semoga Allah sampaikan kita sampai bulan Ramadan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fikih Ramadan, permintaan daripada pengurus, ya, supaya kita bisa menikmati Ramadan dengan nikmat, ya. Kita bisa menikmati sesuatu itu kalau tahu caranya, betul ya. Kalau nggak tahu caranya, kita nggak bisa menikmatin. Ya. Makanya dalam semua ibadah kita ada fikihnya. Umroh misalnya, kita harus tahu cara-cara umroh supaya bisa menikmatinya. Kalau nggak tahu cara-cara umroh, kita nggak menikmati. Ya. Begitupun dengan haji. Ya. Jangankan itu, makan aja. Kalau kita nggak tahu cara makannya, bisa bencana datang. Betul. Ini pengalaman saya. Tahun 2006, saya ke Istanbul. Di mana Istanbul? Di Turki. Saya bertamu ke rumah teman saya. Sarapan pagi disuguhin roti yang keras. Ya. Yang panjang itu rotinya kerasnya minta ampun, ya. Disuguhin itu dengan apa? Dengan minyak zaitun. Sarapan pagi nih. Sama buah zaitunnya, ya. Karena Turki itu penghasil nomor 5 minyak zaitun dunia, ya. Jadi begitu dihidangkan, mikir saya, gimana cara makannya nih? Ya kan? Kalau kita kan roti paling roti selai kan? Roti kasih selai, makan gitu kan? Paling roti-roti sisir kan? Atau roti-roti bulat, ya. Atau roti-roti banyak lah, ya. Tapi ini rotinya keras, gimana cara makannya? Saya nggak nanya-nanya, ya. Langsung ambil, langsung saya gigit. Keras banget kan? Teman saya orang Turki ketawa dia. Ya, ketawanya ini lagi ya, apa namanya? Ketawa itulah lepas gitu ya. Lucu mungkin dia lihat gitu ya. Akhirnya dia bilang, bukan begitu cara makannya katanya. Gini cara makannya katanya. Diambilnya itu roti yang panjang itu, dipatahkan sama dengkulnya. Puas, patah lah kan? Patah, dalamnya lembut. Nah, gini caranya katanya. Diambilnya dalamnya lembut, dimasukin ke dalam zaitun, dimakan. Oh gitu ya. Jadi makan pun kalau nggak tahu caranya, bencana datang. Untung saya nggak paksa. Kalau saya paksa, patah gigi saya itu. Pakai dengkul loh apanya. Matahinnya coba. Ya, kenapa? Karena di sana musim dingin.
salju, ya, salju. Jadi roti itu harus memang kuat dalamnya, ya, supaya luarnya kuat supaya dalamnya tetap hangat. Nah, begitupun dengan puasa, ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang syarat wajib puasa dan syarat sah puasa, ya. Syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, syarat wajibnya apa? Pertama Islam. Ya. Siapa di sini yang agamanya Islam? Angkat tangan. Artinya semua ini wajib puasa. Ya, nggak ada istilah nggak ada. Islam puasa wajib. Satu. Yang kedua taklif. Ya. Taklif ini artinya berakal dan balik. Berarti kalau tidak berakal, orang gila misalnya, tidak puasa. Ya. Atau anak-anak, ya, tidak puasa sebelum dia balik. Dilatih boleh nggak? Boleh. Anak-anak kan kadang-kadang semangat puasanya kan. Dulu saya waktu anak-anak dilatih sama ibu saya puasa setengah hari. Ya, puasa apa nama itu? Puasa priuk, ya, puasa apa? Lupa saya namanya apa itu. Pokoknya ada istilahnya itu, puasa setengah hari itu. Jadi setengah hari doang puasanya. Nah, siang-siang makan gitu kan. Itu. Tapi begitu kelas 3 SD saya sudah mulai full puasa. Umur 10 tahun itu udah mulai full puasa, padahal belum balik saya itu ketika itu. Nah, apalagi begitu balik ya, langsung puasanya full. Jadi taklif ya. Taklif. Jadi di dalam hadis riwayat Abu Daud ya, dalam hadis riwayat Abu Daud dijelaskan rufi al-qalam an salasatin, ya, diangkat kalam atau tulisan amalan daripada 3 jenis manusia. Jadi 3 jenis manusia ini tidak akan dicatat amalnya, tidak akan dihisap. Pertama adalah an-naim hatta yastayqiza, orang yang tidur sehingga dia bangun. Nah, jadi kalau tidur itu dianggap tidak sadar, ya. Makanya kalau orang ketiduran, ya, misalnya zuhur, ya, atau asar, ya, habis asar dia lelah sekali, terus dia ketiduran. Maghrib lewat sampai isya gitu. Nah, maghrib itu dia dimaafkan. Begitu dia bangun isya, dia sholat maghrib. Ya, itu boleh. Karena apa? Karena dia diangkat kolam, ya, daripada keadaan itu. Yang kedua, wa ansobi hatta yahtalib, anak-anak sampai dia balik. Nah, itu juga, ya. Jadi kalau anak-anak itu kalau kita mau latih puasa, latih silakan, ya. Cucu kita, anak kita mau, "Nek, mau puasa, Nek?" "Ayo puasa, enggak apa-apa." Nah, gitu kan. Jangan dilarang-larang. Ya. Bahkan kalau bisa dilatih, ya, supaya dia cinta dengan puasa. Kemudian wa'adil majnun hatta yaqil, orang gila sampai dia berakal, sampai dia sembuh, ya. Jadi orang-orang yang di Marzuki Mahdi gitu ya. Ya, orang-orang yang apa namanya? Ya, ya gitulah ya. Itu tidak wajib puasa, ya. Nah, yang berikutnya, tidak ada keuzuran yang menghalanginya berpuasa. Ya, apa uzur yang menghalangi kita berpuasa? Pertama, haid atau nifas. Ya. Nah, jadi kalau sudah haid ya sudah, kita nggak boleh puasa. Ya. Yang kedua, pingsan. Ya, pingsan dia tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba mungkin karena apa, kelelahan apa gitu, pingsan gitu tiba-tiba. Ya. Nah, sepanjang siang hari, ya. Nah, lalu seandainya dia sadar pada waktu siang, walaupun satu saat, maka hilanglah keuzuran dan dia wajib menahan diri untuk sisa hari tersebut, ya. Lalu uzur yang mengharuskan dia berbuka. Jadi dia puasa, terus tiba-tiba datanglah suatu keadaan
dia harus berbuka. Apa itu? Pertama, sakit. Yang mudaratnya kalau dia puasa, dokter bilang, Bapak silakan buka ya. Kalau Bapak teruskan ini berbahaya. Nah, itu harus dia buka. Ya, itu dimaafkan ya. Kemudian musafir, yang kalau musafir sekarang mah enak ya, di mobil, ke AC gitu kan. Musafir zaman dulu, padang pasir, naik onta, jalan kaki, nah itu ya, nah itu janganlah, jangan berpuasa ya, karena itu bisa menyiksa dirinya. Ya. Nah, dalilnya Al-Baqarah 185, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan. Sakit seminggu, ganti seminggu. Sakit sebulan, ganti sebulan ya. Nah, yang berikutnya, tidak mampu berpuasa. Misalnya apa? Terlalu tua. Ya, terlalu tua gitu. Dia biasanya makan tiap 2 jam. Kalau enggak makan 2 jam gemetaran. Bisa pingsan gitu kan. Nah, itu jangan puasa. Bayar fidyah saja. Ya. Jadi Islam itu sangat indah. Ya. Dia sangat indah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Baqarah 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, wajib atas orang-orang yang tidak berpuasa karena tua dan sebagainya untuk membayar fidyah. Dengan cara apa? Memberi makan orang miskin. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya kita masuk ke dalam rukun puasa. Rukun puasa ada dua saja rukunnya. Pertama, niat. Ya. Yang kedua, menahan diri. Ya, puasa itu kan artinya menahan diri dari apa? Dari perkara yang membatalkan dari mulai fajar hingga tenggelam matahari. Ya, pertama niat ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dijelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu ya dimulai dengan niat. Ya. Jadi niat itu menjadi rukun. Ya. Memang niatnya tempatnya di hati ya. Niat itu kan di hati. Kadang-kadang kalau disebutkan A niatnya B, yang mana yang niat? Yang di mulut apa yang di hati? Yang di hati. Ya, jadi beda ya. Nah, niat itu letaknya di hati bukan di mulut. Nah, cuman ditegaskan lewat lisan. Ya. Ditegaskan lewat lisan. Ya. Nah, kalau dia puasa Ramadan, maka berniat pada waktu kapan? Pada waktu malam, ya, pada waktu sahur atau habis tarawih. Kan biasanya gitu kan? Kalau kita tarawih, ya, imamnya kemudian setelah zikir baca nawaitu shauma ghadin gitu kan. Nah, itu artinya niat untuk puasa esok atau ketika sahur, ya. Nah, ini ada dalilnya nih, ya. Dalilnya malam yubayit asyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Ya. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Jadi dia nggak niat-niat nih, ya, sampai fajar, maka tidak ada puasa baginya. Nah, kecuali puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh tidak niat. Ya. Nah, dulu Rasulullah ketika datang ke istrinya nanya, ada nggak makanan hari ini? Nggak ada. Terus katanya, oh oke, kalau gitu aku puasa. Nah, jadi puasa sunnah itu boleh tidak diniatkan, ya, spontan boleh. Tapi kalau puasa wajib harus diniatkan, ya. Kemudian berulang-ulang. Jadi karena kita tiap malam, berarti kita tiap malam kan kita ulang-ulang.
besok malam niat lagi, besok malam niat lagi, besok malam niat lagi gitu ya. Gitu. Nah, kemudian menjauhi perkara yang membatalkan puasa. Ya, ini harus tahu ini ilmunya ya. Pertama, makan dan minum jelas. Ya, karena puasa itu menahan diri daripada makan, minum ya, dan lain-lain lah yang membatalkan puasa. Ya. Nah, jadi puasanya akan batal kalau dia makan dan minum dengan sengaja. Gimana kalau makan nggak sengaja? Lupa alias lupa, boleh nggak? Boleh, boleh. Teruskan aja. Jadi lupa dia makan, dia kan udah kenyang. Saya puasa ya, nah, boleh terusin aja puasa. Ya enak banget tuh ya, udah kenyang terusin puasa gitu kan. Nah, boleh kalau lupa boleh ya. Nah, gimana kalau orang yang pikun? Sahur dia, kan? Nah, begitu pagi sarapan dia. Sarapan dia. Nek, kan tadi sahur nek, nenek kan puasa sekarang. Ah, masa sih? Masa saya sahur sih? Udah pikun kan? Ya sudah, kalau gitu mah dimaafin aja. Kalau dia bilang, oh iya ya udah, nenek puasa katanya. Padahal udah kenyang, nggak apa-apa. Terusin aja. Terus ntar makan siang, makan lagi dia. Loh, nek kan puasa nek. Oh iya ya, aduh nenek lupa. Nah, terusin lagi puasanya. Wah enak banget itu pikun itu memang. Ya. Iya. Jadi salah satu positifnya pikun itu ketika puasa ya. Jadi nggak akan pernah kelaparan, kenyang terus ya. Karena dia lupa gitu. Jadi kalau lupa itu memang nggak akan diberikan apa syariat gitu ya. Ya. Ini ada dalilnya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari ya. Man nasiya wa huwa shaiman wa huwa shaimun fa akala au syariba fal yutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu ya. Barang siapa yang terlupa bahwa dia sedang berpuasa lalu dia makan ataupun minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ya, udah kenyang nih, ingat puasa, ya udah saya puasa terus ya. Udah kenyang. Ya. Nah, Allah lah yang berhak, Allah lah yang telah memberinya makan dan minum. Ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang membatalkan puasa, makan dan minum. Ya, yang kedua, sampainya ain ke dalam al-jauf melalui liang yang terbuka. Nah, apa ini maksudnya? Maksud ain adalah yang dapat dilihat oleh mata. Maksud al-jauf adalah otak ataupun apa yang berada antara bawah halkum hingga perut. Ya. Antara bawah halkum hingga perut. Nah, itu namanya rongga. Al-jauf. Maksud liang yang terbuka seperti mulut, telinga, kubul, dubur, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, oleh karena itu, apabila air masuk melalui telinga, maka dia membatalkan puasa. Karena telinga adalah liang yang terbuka. Ya. Tapi kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan disengaja. Yang berikutnya, setitik air yang masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata bukan liang yang terbuka. Mata ini nggak ada lubangnya. Ya. Kalau telinga ada lubangnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita puasa, ya jangan berenang. Kan berenang kan memungkinkan air masuk ke dalam telinga, ya kan? Berarti disengaja dong kalau gitu. Oh, saya sudah berusaha ya kan? Ya jangan berenang lah. Ya, nanti aja berenangnya, sudah berbuka puasa berenang. Ya. Malam-malam berenang gitu ya, berenang malam kan. Nah, kalau di Bogor ada berenang siang. Nah, kita bikin berenang malam.
Ya kan? Nah, jangan hanya berenang siang, juga berenang malam. Kemudian suntikan di lubang dubur membatalkan puasa, karena lubang dubur adalah liang yang terbuka. Ya, ini kalau berobat ya, disuntik di bagian dubur maka batal puasanya. Suntikan pada urat, nah misalnya di sini nih, suntik urat ini atau di paha, ya, tidak membatalkan puasa, karena urat itu bukan liang, bukan lubang. Ya. Kemudian sekiranya lalat atau nyamuk masuk ke dalam mulutnya, ya, dia lagi puasa kan biasanya ngantuk tuh, wah tuh masuk nyamuk, masuk nyamuk telan, itu gimana itu? Itu tidak tidak batal karena apa? Karena tidak sengaja, ya. Waduh, makan siang nyamuk dia gitu kan. Mending kalau nyamuk, kalau lalat. Lagi nguap gede-gede masuk lalat tuh telan. Makanya kalau nguap itu tutup mulut, ya. Ada orang nguap so gede-gedenya mulutnya. Aduh. Ya, secantik apapun perempuan kalau nguap jelek, Bu. Iya, coba kalau ibu nggak percaya nanti. Ya, saya pernah punya murid artis terkenal lah. Saya nggak usah sebut namanya. Cantik sekali, ya. Murid saya di program S2, ya, di salah satu kampus Jakarta. Ya, cantik sekali. Pokoknya semua orang yang lihat dia itu terpesona lah. Nah pas di kelas saya, namanya saya kan kalau mahasiswa dengan dosen kan saya kan di depan, dia kan di situ dah, ya kan. Tiba-tiba nguap dia, nguap dia. Saya lihat, oh jelek juga ya gitu. Jadi walaupun cantik banget kalau nguap jelek, apalagi orang jelek itu kan. Nah jadi kalau nguap, bapak-bapak, ibu-ibu, tutup, jangan tutup telinga, nguap. Enggak, itu mah orang azan itu, tutup telinga ya. Tutup mulut, ya. Gini. Oh, mulut. Bila perlu dua-dua, biar nggak kelihatan. Ya. Karena tadi tuh dikhawatirkan masuk, ya kan, lalat atau nyamuk, ya. Kemudian kalau dia menelan air liurnya, batal nggak puasanya? Hah? Tidak. Susah banget kalau nelan air liur batal puasa, ya. Enggak. Tapi kalau dia menelan air liurnya, tapi air liurnya itu bernajis. Apa maksudnya? Maksudnya gusinya luka. Ya, gusinya luka, ya. Kemudian ada darah atau nanah gitu. Lalu tertelan sama air liurnya, batal puasanya. Makanya hati-hati yang gusinya itu luka, ya. Kalau ada air liur buang aja, jangan ditelan. Lah iya ini bener ini, ya. Bener ini ya. Nah, terus kalau dia berkumur-kumur, wudhu kan biasa tuh, kumur-kumur. Nah, rupanya saking kencangnya masukkan air ke dalam mulutnya, ketelan gitu. Aha, batal puasanya. Ya. Jadi kalau kumur-kumur itu nggak usah terlalu semangat, ya biasa aja. Waduh, kayak orang minum jadinya kan. Ya, sama juga dengan masukkan air ke hidung. Kalau kita wudhu itu kan biasa kalau kita masukin air ke hidung, itu kan kita ambil air di sini, gitu kan? Sampai terasa sini, enak gitu, ringan itu. Dan itu bersihin sinus, ya. Debu-debu itu kotor itu kebuang semua. Habis ini, nah gitu. Jadi kita diminta untuk kencang gitu. Ya. Nah biasa aja, jangan terlalu kuat.
Oh, nah masuk dia ke dalam rongga ini, ya. Karena di sini nih antara hidung, mulut, tenggorokan itu nyatu, terbuka nih. Jadi kalau kita hirup air dalam-dalam dari mulut, masuk dia ke dalam kerongkongan. Ya, jadi nggak usah terlalu kuat, ya biasa aja 3 kali. Ya. Itu kalau masukin air ke hidung, ya. Nah, kemudian kalau ada sisa-sisa makanan celah-celah giginya berlobang, adalah situ makanan. Ya. Pas sholat, Allahu Akbar, jatuh. Dirasa-rasa apa dia? Ini apa lah tadi nih ya? Daging sate, apa hati, apa usus? Telan, batal. Ya, hati-hati tuh. Ya, mendingan tahan dulu di mulut. Kalau pas sholat, tahan dulu di mulut. Begitu sholat buang, itu aman tuh. Ya, makanya pastikan kalau kita habis sahur itu sikat gigi, jadi nggak ada sisa lagi. Ya. Ini malas banget sikat gigi, sisa semua, ya kan? Begitu agak siang dikit lepas dia. Ini aduh sayang banget ini. Sate tadi malam ini mahal-mahal belinya gitu kan. Nah, telan aja dah. Batal itu. Ya. Nah, hati-hati ya. Kemudian, tapi kalau nggak terasa kecil sekali makanannya, mungkin nasi beras tapi dibelah 3 misalnya. Jadi nggak terasa dengan air liur, ketelan aja. Nah itu nggak batal. Ya pokoknya kalau kita nggak merasa ada makanan situ, kita telan itu tidak batal. Ya kan? Nah yang berikutnya muntah dengan sengaja. Nah, ada nggak muntah yang tidak sengaja? Ada. Ya, ada. Orang jatuh misalnya, stroke, muntah. Nah, itu tidak sengaja. Ya, muntah dengan sengaja itu misalnya dicolok-colok, ya, itu tidak boleh, ya. Tapi kalau dia muntah tanpa sengaja, misalnya kita safar nih ke Bandung, pusing di jalan, tahu-tahu muntah di mobil, gimana? Batal nggak bos? Itu sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Ya kalau mau teruskan, kalau mau batalkan juga boleh, ada rukhsah. Ya. Nah, tapi kalau diteruskan pasti lemas dia karena keluar semua isi perutnya kan. Nah, tapi kalau dia mau batalin ya tidak apa-apa. Teruskan lagi nanti, ya. Nah, ini ada hadisnya nih, ya. Hadisnya apa? Hadisnya adalah man zar'ahu qai'an wa huwa sha'iman falaisa alaihi qada'an wa in istaqa falyaqdi. Barang siapa yang muntah tanpa sengaja sedangkan dia berpuasa, maka dia tidak perlu mengqadanya. Dan sekiranya dia muntah dengan sengaja, maka dia hendaklah mengqadanya, artinya menggantinya. Ya. Nah, lalu yang membatalkan puasa yang lain adalah bersetubuh dengan sengaja walaupun tanpa keluar air mani. Nah, itu batal. Ya. Dalilnya firman Allah surat Al-Baqarah 187, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Makan dan minumlah sehingga nyata kepada kamu mana benang putih dan mana benang hitam. Maksudnya siang dan malam itu jelas, yaitu pada waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sehingga waktu maghrib, dan janganlah kamu menyetubuhi istri kamu, ya, ketika kamu sedang itikaf di masjid, ya. Nah, jadi bagaimana kalau bersetubuh dalam keadaan lupa?
Batal gak puasanya? Enggak. Enggak. Iya. Makanya kalau dia pikun ya, lupa terus dia. Ya, makan lupa ya, berhubungan lupa ya. Jadi angkat gitu ya. Apa-apa. Nah, berikutnya al-istimna ya. Al-istimna adalah mengeluarkan air mani dengan melakukan percumbuan dan sebagainya ataupun dengan menggunakan tangan. Ya. Ini kalau dilakukan dengan sengaja maka batal puasanya. Bagaimana kalau bercumbu dengan istri? Bercumbu dengan istri, tahu-tahu apa namanya itu? Sampai keluar air maninya, batal. Atau naik syahwatnya. Ya, bercumbu dengan istri naik syahwatnya, batal. Ya, makanya di bulan Ramadan itu ya jangan dekat-dekat istri. Yang nempel istrinya gitu. Bilang, jauh, 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 jauh. Ramadan, Ramadan, puasa, puasa. Ya. Nanti malam aja bisa bilang begitu kan. Karena kita lebih baik menjaga daripada kejadian. Kan gitu. Sama dengan pacaran. Kenapa pacaran diharamkan? Karena dia menjaga supaya tidak terjadi perzinaan. Begitu terjadi, penyesalan seumur hidup sudah. Ya. Si anu kenapa? Baru 3 bulan nikah, udah anaknya lahir. Nah, berarti MBA kan? Married by accident ya. Kenapa? Karena pacaran tadi. Kalau nggak ada pacaran kan nggak terjadi. Ya. Makanya di Masjid Al-I'tisom itu sekarang kita buka program Biro Jodoh Islami. Nah, ya. Kita mengawinkan orang yang belum kawin. Menikahkan orang yang belum nikah. Ya. Nah, baik itu pernikahan pertama, kedua atau ketiga terserahlah. Ya, pokoknya mau menikah boleh daftar. Ya. Nanti laki-laki perempuan kita bina dalam 6 bulan. Setelah 6 bulan kita jodohin. Kalau jodohnya lanjut silakan terus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kita usaha untuk supaya tidak pacaran, ya. Karena pacaran itu hanya menjaga jodoh orang. Ya kan? Iya, pacaran itu menjaga jodoh orang. Belum tentu juga sama kita kan? Uang habis, waktu habis, pikiran habis, ya kan? Belum lagi kalau estrus. Kok estrus? Stres maksudnya, ya. Stres. Nah, itu bisa-bisa nggak mau nikah dia, stres. Ya. Nah, makanya kita punya program bagaimana menikahkan orang-orang yang belum nikah, ya. Sudah ada yang daftar itu dari Malaysia. Jauh-jauh daftar dia. Dia mau cari jodoh orang Indonesia. Ya. Nah, silakan yang mau dapat jodoh orang Malaysia. Ya, yang terbuka buat laki-laki dan perempuan. Ya, silakan. Mana tahu ibu-ibu ada anaknya yang belum nikah, boleh daftarin, ya. Atau ada cucunya yang belum nikah, boleh daftarin. Ya. Ustaz, bagaimana kalau saya mau menikah, Ustaz? Berapa umurnya? 65. Ya, boleh juga. Nanti kita cari yang umurnya 70 gitu. Kadang-kadang lucu juga kalau nikah perempuannya 65, laki-lakinya 70. Nikah lucu gitu. Ya. Saya punya murid dulu itu, mahasiswa saya S3, perempuan, nikahnya 65. Suaminya 70. Pas akad nikah, senyum sendiri saya lihatnya gitu. Ya.
Biasanya kan kalau orang nikah itu kan muda-muda ya. Ini udah tua-tua gitu. Ya. Nah, jadi itu kemudian yang berikutnya haid dan nifas. Ya, jadi kalau udah ada haid atau nifas otomatis batal puasanya. Ya. Kemudian gila. Nah, gila juga gitu, ya. Ya, atau murtad. Nah, atau murtad. Itu tidak sah puasanya, ya. Nah, jadi oleh karena itu maka kita harus menjaga diri kita dari pada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, ini yang berikutnya yang terakhir yaitu adab-adab puasa. Ya, pertama menyegerakan berbuka. Ya, nah, ada kawan saya kok lama banget dia bukanya ya. Udah azannya dimajuin aja. Ya, masa azan dimajuin? Udah kamu azan aja. Belum waktunya, nggak apa-apa, azan aja nanti biar orang lain juga azan. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya begitu azan langsung kita berbuka walaupun dengan seteguk air. Ya. Walaupun dengan seteguk air. Air susu, air madu gitu ya. Air korma gitu ya. Walaupun dengan seteguk silakan batalkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua sahur. Nah, kita disunahkan untuk sahur. Kalau nggak sahur bagaimana Ustaz? Saya bangunnya pas azan, nggak apa-apa, teruskan. Ya, tapi disunahkan sahur. Nah, walaupun cuma seteguk air, silakan sahur. Ya. Kalau ibu-ibu biasanya sahurnya apa? Ayam goreng ya? Ya terserah lah, apapun terserah. Karena dalam itu ya disilakan tasaharu walau bijur atima. Bersahurlah kamu walaupun dengan seteguk air. Jadi kalau misalkan, bentar lagi azan nih, udah minum, udah, nah itu udah hitung sahur. Jadi jangan sama sekali nggak masuk ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah ya, sahur itu jangan jam 2. Ya, jam 2 itu mah tahajud bukan sahur. Ya. Ini sahurnya sangat semangatnya sahurnya jam 2. Jangan. Ya. Jam berapa sahur itu enaknya? 3:30 lah ya. 3:30. Jam 4 selesai. Terus ada waktu 10 menit kita untuk bersih-bersih, habis itu azan gitu kan, gitu. Jangan juga diakhirkan pas dekat-dekat azan gitu. Buru-buru semua nanti. Ya. Jadi kita disunahkan mengakhirkan sahur tapi jangan akhir banget gitu. Ya. Nanti tahu-tahu pas suapan terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana Ustaz? Mau dimatrusin atau dibuang? Mana? Suapan terakhir nih. Azan nih. Kalau saya terusin. Minum udah selesai. Ya. Karena azan itu kan mengingatkan orang ya. Nah, kalau dalam sunnah itu kan ketika terbit fajar sampai matahari terbenam ya. Jadi memang maka itu kalau di kampung saya dulu itu ada sirine. Sirine untuk imsak. Katanya itu biasanya 10 menit sebelum subuh tuh. Nah, itu udah itu. Ibu saya kalau udah begitu, berhenti katanya. Padahal kita lagi makan itu kan, harusnya kan kalau fikihnya kan masih terus aja sampai subuh gitu kan. Tapi karena kebiasaan kita dulu ya sudah berhenti. Ya, tapi bukan berarti ketika suapan terakhir berhenti di situ gitu. Ya. Pokoknya berhenti. Sampai maghrib ditahan nasi di mulutnya. Begitu maghrib Allah bermasuk langsung ditelan itu ya, tersiksa banget ya. Enggak begitulah ya. Nah, jadi itu kalau sahur diakhirkan. Nah, yang berikutnya meninggalkan kata-kata yang mesti dijauhi. Apa itu? Mencela, ya, menipu,
ngumpat, menghasut, janganlah. Ya, bila perlu selama bulan puasa itu nggak usah ngomong-ngomong apapun. Yang diomongin itu satu aja, baca Quran atau zikir, udah itu aja. Nggak usah ngomongin apapun. Ya. Nah, ya, kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, "Man lam yada' qauluz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya, maka Allah tidak perlu pada puasanya. Itu Allah tegas tuh. Ngapain puasa kalau ngomongin orang? Ngapain puasa kalau mencela-cela orang, mengasut orang, fitnah orang? Nggak usah puasa lah, kira-kira. Puasa itu kan artinya menahan diri. Itu namanya puasa. Ya. Kemudian yang kelima, mandi junub sebelum fajar. Nah, kalau malamnya berhubungan, maka mandi junubnya sebelum fajar, ya. Nah, supaya bisa tahajud, ya, supaya bisa subuh. Kemudian tidak berbekam. Selama siang Ramadan itu jangan berbekam. Kalau mau bekam malamnya, ya, malamnya. Ya, karena tadi itu ada al-jauf, ya, kita khawatirkan batal puasa kita, ya, gara-gara ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga pori-pori kita. Yang ketujuh, berdoa sewaktu berbuka. Nah, apa doanya berbuka puasa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh kok itu? Ngantuk banget Pak Ustaz, pengen tidur sebentar baru makan. Nah, ya. Yang terkenal kita kan Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tetapi ada lagi versi lain. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Kalau saya yang ini yang saya pakai. Kalau yang Allahumma lakasumtu itu waktu saya anak-anak itu. Pelajaran itu ya. Nah, sekarang saya yang pakai ini. Ya, zahabaz zama'u, telah hilang kehausan, wa batalatil uruku, telah basah kerongkonganku, wa sabatal ajru insyaallah. Maka pastilah ganjaran Allah berikan insyaallah. Yang kedelapan, menyediakan makanan untuk mereka yang berbuka puasa. Ya, karena kalau kita sedekah terbaik adalah sedekah menyediakan berbuka. Makanya di mana-mana ada buka bersama. Ya, kenapa? Karena pahalanya besar. Menyediakan orang yang berbuka itu, ya. Nah, man fatara saiman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat ganjaran seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi ganjaran orang yang berpuasa itu sedikit pun, ya. Jadi kalau kita ngasih buka 100 orang, pahala orang berpuasa 100 orang itu ngalir ke kita tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Ya, jadi kalau mau bersedekah, sedekahlah dengan berbuka puasa. Yang 9, banyak bersedekah, banyak baca Quran, bertadarus dan itikaf di 10 malam terakhir, ya. Nah, di sini Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling utama?" Maka Rasulullah mengatakan, sedekah pada bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau mau bongkar celengan bukan ketika mau lebaran. Bongkar celengan ketika mau Ramadan. Untuk apa Ustaz? Untuk bisa sedekah orang yang berbuka. Gitu. Bukan untuk beli baju baru. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bongkar celengan, nah pekan depan bongkarnya. Ya, seminggu sebelum Ramadan. Nanti direncanakan 30 hari Ramadan saya mau kasih buka puasa berapa orang nih. Hari pertama 2 orang, enggak apa-apa. Hari ketiga 3 orang. Hari keempat 4 orang. Hari ke-30 30 orang. Wah, keren tuh.
Ya, kalau total berapa ratus orang tuh, pahalanya berapa tuh ngalir tuh. Ya, nggak usah mahal-mahal ngasih orang berbuka puasa itu. Ya, cukup nasi box dari kampung kecil. Kan kecil kan? Nggak usah besar-besar. Oh, harganya ya. Ya, jadi boxnya nggak usah besar-besar, boxnya kecil aja dari kampung kecil. Nah, atau pagi sore ya. Ya, jadi itu yang ingin saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Ya, nanti kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang gembira ya. Nah, bila perlu di masjidnya bikin umbul-umbul. Ya, umbul-umbul kita semangat nih menyambut. Ya jangan cuman 17-an aja kita bikin umbul-umbul ya. Ramadan pun bikin umbul-umbul ya. Supaya semangat gitu. Kalau malam hari bikin lampu-lampu yang semangat gitu. Ya, supaya terasa kita mau masuk ke bulan Ramadan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.